Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan coba jelaskan tahap berikutnya, yaitu buku besar setelah penutupan. Oke, di sini sebelumnya saya akan coba jelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan buku besar setelah penutupan. Sebenarnya sudah saya jelaskan di sini ada penjelasannya, tapi saya coba simpulkan bahwasanya menutup buku besar itu berfungsi untuk memindahkan sisa akun nominal ke akun ekuitas, sehingga nantinya akun nominal itu menjadi tertutup atau bernilaikan atau bernominalkan jadi nol. Dan pada akhirnya nanti akun ekuitas akan menunjukkan sisa yang sebenarnya. Jadi ini adalah penjelasan secara singkat ya. Nah, data yang kita gunakan dalam melakukan buku besar setelah penutupan itu berasal dari jurnal penutup. Jadi kita harus buat dulu jurnal penutup, baru data yang kita gunakan adalah dari buku besar setelah penyesuaian. Jadi kita akan gabungkan buku besar setelah penyesuaian dengan data dari jurnal penutup, maka nanti kita akan perolehlah hasil dari buku besar setelah penutupan. Oke, di sini saya akan coba pergunakan data jurnal penutupnya itu berasal dari data Biro Konsultan Ridwan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi nanti ini akan kita buat bagaimana melakukan penyusunan buku besar setelah penutupannya. Oke, akun-akun yang ada di akun-akun semua yang ada di jurnal penutup inilah yang akan kita buat buku besar setelah penutupannya. Yang akan saya bikin contohnya. Jadi sebenarnya semua buku besar setelah penyesuaian itu kita akan gunakan, tapi di sini saya akan mengambil hanya menjelaskan buku besar yang memang akan kita tutup akun-akunnya. Nah, di sini ada beberapa akun sudah ada datanya. Nah, kita akan coba satu persatu memindahkan ini ke dalam buku besar setelah penutupan. Yang pertama, saya akan memindahkan akun beban gaji, posisinya di 1.750.000 di kredit. Maka di sini kita bisa lihat ya, ini sebelumnya adalah data dari buku besar setelah penyesuaian. Nah, di data dari buku besar setelah penyesuaian itu ada sisa beban gaji itu 1.750.000. Nah, ketika kita melakukan jurnal penutup, dan di jurnal penutup itu posisi dari beban gaji berada di kredit sebesar 1.750.000, maka nanti hasilnya akan menjadi 0. Oke, ini dia. Karena sudah dilakukan penutupan. Nah, kemudian beban iklan. Di sini beban iklan ada 300.000 posisinya di kredit. Maka saya akan gabungkan dengan buku besar setelah penyesuaian sebelumnya. Nah, di sini saya buat jurnal penutup, posisinya kredit 300.000, maka akan terlihat seperti ini, ya, dan akhirnya nominalnya menjadi 0. Yang kemudian, ketiga itu ada beban perlengkapan. Nah, nominalnya 400.000, posisinya di kredit, saya akan pindahkan kemari, ya. Jurnal penutup, kemudian nominalnya 400.000 tadinya, kemudian kita pindahkan 400.000 di kredit, maka hasilnya jadi 0. Kemudian ada lagi beban sewa 800.000. Beban sewa ini saya akan pindahkan juga jurnal penutupnya di sini. Posisinya 800.000 di kredit, maka kita akan lihat di sini menjadi nominal akhirnya 0. Kemudian saya pindahkan juga beban penyusutan peralatan. Ini dia. Saya buat jurnal penyusutannya, jurnal penutupnya saya akan pindahkan. Posisinya 200.000 di kredit, maka hasilnya adalah 0. Kemudian saya akan pindahkan juga pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa itu saya letakkan di posisi debit 4.150.000. Kemudian saya buat di sini jurnal penutup, posisinya di debit 4.150.000, dan kita lihat di sini kredit posisi awalnya, kemudian ada debit, maka dia akan berkurang jadi 0. Oke, kemudian ada pendapatan bunga 150.000 di debit. Nah, kita lihat kembali di sini tadinya 150.000 itu berada di kredit, kemudian ada jurnal penutup yang letaknya di posisi debit 150.000, maka jika kita lihat maka dia akan bernilai 0 pada akhirnya. Oke, kemudian di sini ada modal Haji Ridwan sebesar 850.000. Nah,
Modal Haji Ridwan ini tadinya bernilai 4.500.000. Kemudian ada penutupan 850.000, jadinya bernilai 5.350.000. Kemudian ada di posisi debit 200.000, maka saya akan pindahkan kembali di sini jurnal penutup 200.000 posisi debit, maka dia akan mengurangi. Kalau ini tadi kredit ketemu kredit maka bertambah, kemudian kredit ketemu debit maka akan berkurang, sisanya menjadi 5.150.000. Oke, kemudian di sini saya akan pindahkan saya akan buat buku besar penutupan Prive Haji Ridwan. Tadinya itu 200.000 posisinya di debit, kemudian karena kita sudah melakukan jurnal penutup, maka kita letakkan 200.000 di kredit, dan hasilnya akan menjadi 0. Kemudian di sini ada, saya akan melakukan pemindahan ikhtisar laba rugi. Yang pertama itu 3.450.000 posisi debit, kemudian ada di kredit 4.300.000 posisinya di kredit. Nah, kemudian ada posisinya di debit lagi 450.000. Oke, mari kita coba lihat di sini ya. Yang pertama itu 3.450.000 di debit. Ini dia, 3.450.000. Yang kedua, pada saat kita melakukan penutupan pendapatan, itu posisinya di kredit 4.300.000. Maka saya buat di sini 4.300.000. Dan ternyata ada selisih menjadi minus itu 850.000, posisinya di kredit. Oke, 850.000. Kemudian ada lagi di sini ikhtisar laba rugi. Pada saat kita menutup akun laba rugi itu posisinya di debit 850.000. Jadi tadinya 350.000, 850.000 di kredit, kemudian ketemu lagi di sini debit 850.000, maka akhirnya posisinya menjadi 0 di debit. Oke, inilah dia cara kita melakukan penyusunan buku besar setelah penutupan. Jadi, sebenarnya jurnal menyusun buku besar setelah penutupan ini kita menggunakan seluruh data yang ada di akun-akun yang sudah dilakukan penyusunan buku besar setelah penyesuaian. Nah, karena di sini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan postingan buku besar setelah penutupan, maka saya hanya mengambil contoh dari beberapa akun yang memang kita akan tutup dari jurnal penutup. Nah, maka hasilnya akan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Jadi ada beberapa akun yang sudah kita lakukan penutupannya, dan ini data-datanya memang harus berasal dari jurnal penutup, kemudian berasal dari buku besar setelah penyesuaian sebelumnya. Makanya di sini ada terlihat ya jurnal penyesuaian gitu. Nah, kemudian ya setelah kita sudah melakukan pemindahan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwasanya buku besar setelah penutupan kita sudah selesai. Jadi, caranya tidak susah, caranya gampang, tinggal memindahkan saja. Yang kita perlu lihat itu apa-apa saja akun yang akan mau ditutup, kemudian kita lihat posisinya, apakah di kredit apa di debit, maka letakkan nanti posisinya kalau memang di kredit, kita letakkan di kredit, kalau memang posisinya di debit, maka letakkan di posisinya di debit. Nah, seperti itu cara melakukan penyusunan buku besar setelah penutupan. Oke? Saya rasa sudah cukup jelas cara mengenai tentang buku besar setelah penutupan. Jadi, sahabat BMA dimanapun berada bisa melakukannya di rumah masing-masing untuk belajar-belajar atau mengerjakan soal-soal yang ada di bukunya. Oke, untuk tahap ini saya sudahi sampai di sini, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya mengenai tentang neraca saldo setelah penutupan. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.